Pada tahun 1952, setelah kematian Presiden Israel yang pertama, Chaim Weizmann, Albert Einstein secara resmi ditawari jabatan sebagai Presiden kedua negara Israel. Tawaran tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Israel saat itu, David Ben-Gurion. Einstein, yang saat itu berusia 73 tahun dan tinggal di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat, menolak tawaran tersebut dengan sopan. Dalam surat tanggapannya, Einstein menjelaskan bahwa meskipun ia merasa tersanjung dan bangga, ia tidak yakin ia mampu menerima tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan alami untuk berurusan dengan orang-orang dan menjalankan tugas resmi, dan juga tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang administrasi. Meskipun menolak jabatan presiden, Einstein adalah seorang Yahudi yang sangat mendukung upaya Zionis dan pendirian Universitas Ibrani di Yerusalem, serta dikenal sebagai pendukung vokal pendirian negara Israel. Pencuri otak Einstein dikeluarkan dan diambil oleh Thomas Stoltz Harvey, seorang ahli patologi di rumah sakit Princeton. Tanpa izin, Harvey mengambil otak Einstein tanpa izin dari keluarga fisikawan tersebut. Sesaat setelah Einstein meninggal pada 18 April 1955, tujuan Harvey yakin ada sesuatu yang istimewa secara fisik pada otak Einstein yang bisa menjelaskan kejeniusannya. Dan tujuannya adalah untuk menelitinya. Dipotong-potong, Harvey memotong otak tersebut menjadi sekitar 240 bagian, dan kemudian memotong beberapa blok menjadi irisan jaringan ultratapis sekitar 6 mikrometer, tidak lebih dari setengah lebar rambut manusia untuk didistribusikan ke peneliti. Disimpan selama 40 tahun. Harvey menyimpan sebagian besar potongan otak Einstein sebagai milik pribadinya selama kurang lebih 40 tahun, bahkan menyimpannya di toples dalam kotak kardus di mobil dan rumahnya. Akhir keberadaan saat ini, bagian otak Einstein yang tersisa sebagian besar berada di University Medical Center of Princeton, sementara 46 irisan dipajang di Museum Sejarah Medis MTER di Philadelphia, Amerika Serikat. Albert Einstein dikenal memiliki kebiasaan unik dan nyentrik. Salah satunya adalah keengganannya untuk memakai kaus kaki. Kebiasaan ini sudah dimilikinya sejak muda. Melalui surat kepada sepupu sekaligus istrinya, Elsa, Einstein menjelaskan bahwa jempol kakinya yang berukuran besar sering membuat kaus kaki cepat berlubang dan rusak. Karena alasan tersebut, ia memutuskan untuk berhenti memakai kaus kaki sama sekali. Untuk menyembunyikan kakinya yang telanjang, Einstein kerap memakai sepatu bot atau sepatu yang agak tinggi. Bahkan dalam akora-akora penting dan formal, Einstein tetap tidak menggunakan kaus kaki. Ia pernah membanggakan diri kepada Tuan Timonia bahwa ia berhasil lolos sebagai mahasiswa di Oxford tanpa mengenakan kaus kaki. Kebiasaan ini adalah bagian dari gaya berpakaiannya yang sederhana dan ketidakpeduliannya terhadap norma sosial. Meskipun Albert Einstein menjadi lambang kejeniusan, ia sempat mengalami kesulitan dan kegagalan pada masa awal pendidikannya. Gagal ujian masuk universitas pada usia 16 tahun. Einstein mengikuti ujian masuk ke Institut Politeknik Federal Swiss di Zurich. Hasil ujian, ia gagal dalam ujian masuk tersebut. Mata pelajaran yang unggul. Walaupun gagal secara keseluruhan, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan nilai tinggi dalam mata pelajaran sains dan matematika. Mata pelajaran yang gagal. Ia justru gagal dalam mata pelajaran lain yang dianggap kurang penting baginya, termasuk bahasa, sejarah, dan botani. Menyelesaikan pendidikan menengah. Setelah kegagalan itu, ia disarankan untuk menyelesaikan pendidikan menengahnya terlebih dahulu di Aarau, Swiss. Sebelum mencoba lagi, akhirnya diterima. Ia akhirnya berhasil lulus dan diterima di ETH 1 tahun kemudian. Kegagalan ini membuktikan bahwa nilai akademis di sekolah bukan satu-satunya penentu kesuksesan seorang jenius. Setelah lulus kuliah, Albert Einstein mengalami kesulitan mencari pekerjaan di dunia akademik. Hal ini membawanya ke pekerjaan yang tampaknya biasa, tetapi justru menjadi tempat lahirnya teori-teori revolusionernya. Setelah lulus dari Politeknik Zurich pada tahun 1900, ia mencoba melamar posisi asisten dosen di banyak universitas, tetapi selalu ditolak. Pada tahun 1902, atas bantuan temannya,
Marcel Grossman, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pemeriksa teknis tingkat ketiga di kantor paten Swiss di Bern. Pekerjaannya adalah meninjau dan mengevaluasi aplikasi paten untuk penemuan-penemuan, terutama yang berkaitan dengan perangkat elektromagnetik. Meskipun gajinya sederhana, pekerjaan ini memberinya stabilitas keuangan dan kebebasan intelektual. Tugasnya yang rutin memberinya waktu luang mental untuk merenungkan masalah-masalah fisika yang lebih besar di waktu senggangnya. Ia bahkan menyebut kantor paten sebagai biara sekulernya. Pada tahun 1905, saat masih bekerja penuh di kantor paten, Einstein menerbitkan 4 makalah ilmiah penting yang mengubah fisika modern: efek fotolistrik, gerak Brown, relativitas khusus, termasuk Mach 2, dan mekanika elektrodinamik benda bergerak. Pekerjaan biasa ini adalah panggung rahasia, di mana seorang jenius berhasil memecahkan misteri alam semesta.